Halo teman-teman, perkenalkan saya Zulfatus Saroya selaku perwakilan dari kelompok 6 teori akuntansi yang mapelnya itu diampu oleh Bapak Agus Arwani. Sekarang kita lagi di mana nih? Lagi di Pegadaian Denguni. Apa sih tujuan dari kelompok kita ke sini? Itu tujuannya untuk kita mau tanya-tanya nih tentang bagaimana sih menyusun laporan akuntansi yang baik oleh lembaga dan bagaimana sih perkembangan lembaga yang disebabkan oleh perubahan harga yang saat ini tuh semakin tidak terkendali seperti itu. Nah, sekarang kita perkenalan yuk ke teman-teman saya. Ayo. Nah, ini teman saya. Silakan Mbak, perkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Ardina Jenibeh, NIM 403221115. Ya, ini Saya Dina Ika Marisna, NIM 403222124. Nah, ini Saya Sani Maheswari, NIM 403222125. Saya Najwa Asmi, NIM 403222093. Nah, dan saya sendiri Zulfatus Saroya nih 403222096 serta satu lagi Saya guys, Sidon Fabi dengan NIM belakangnya 117 ya. Ayo kita langsung aja masuk ke dalam. boleh kita tahu sedikit tentang pekerjaan ketua ini, Pak. Oke. Ya Pegadaian sih pada dasarnya kan ini ya BUMN bergerak di bidang keuangan, lembaga jasa non bank ya. Ini ada Pegadaian sebenarnya di bawah nama BUMN. Itu ya sama ya hampir sama sih seperti bank, melayani pinjaman, tabungan juga. Cuma bedanya kalau misalkan di bank kan nabungnya uang ya, nabung uang, terus saldonya dalam bentuk ya rupiah di buku tabungannya. Kalau di Pegadaian itu, tabungannya itu tabungan emas. Salah satu produknya tabungan emas itu kita tetap nabungnya uang sih. Tapi nanti saldonya berbentuknya itu gramasi emas. Jadi nanti di buku tabungan, buku rekening itu produknya saldo. Misalkan saldonya itu 1 gram, 2 gram, 0,5 gram kayak gitu. Terus misalkan nggak hanya nabung, di sini juga produk utamanya kan gade ya. Gade kan itu mungkin di di masyarakat luas terkenalnya kan Pegadaian ya gade barang lah, gade barang ya, gade perhiasan. Mungkin kalau orang-orang dulu tuh gade perabotan juga, terus batik segala macam, jarit gitulah ya, bahan-bahan kayak gitu. Nah sekarang macam-macam, bisa elektroniknya bisa laptop, HP, terus TV itu bisa. Terus kalau kendaraan ya motor, mobil, sepeda itu juga bisa. Terus perhiasan yang paling banyak sih 80% dari pinjaman di Pegadaian sih mungkin ini perhiasan emas. Emas itu ya ada emas batangan, terus emas perhiasan. Emas batangan kan yang itu kayak Antam, tahu kan, pernah lihat kan? Yang fisiknya kan 1 gram, 5 gram, 10 gram itu kan. Terus itu kan itu emas batangan, emas logam mulia namanya kalau di sini. Kalau emas perhiasan juga kita menerima perhiasannya ya anting, kalung, gelang itu bisa diterima. Terus kalau emas kan juga ada emas tua, emas muda ya. Itu ya bisa, cuma kan nanti harganya atau misalkan pinjamannya berdasarkan taksiran. Misalkan harga taksiran emas hari ini atau emas tua atau emas muda hari ini berapa, nanti kita bisa pinjamin ke nasabah seharga taksiran gitu. Itu jadi perhiasan kan macam-macam lah, ada itu yang tadi saya bilang kayak perhiasan kalung dan sebagainya, gelang yang bisa dipakai, yang udah pakai nggak ini dipakai ya, cincin itu bisa. Misalkan Mbak ini katakanlah butuh uang nih, terus pengen butuh uang cepat, langsung Pegadaian tinggal bawa barang aja sama KTP bisa. Jadi gak usah ribet-ribet ngumpulin KTP kakak, terus berkas administrasi lainnya, cukup KTP aja sama barang itu udah bisa langsung cair gitu. Itu yang produk gade. Nah selain gade itu ada produk pinjaman lainnya, itu produk mikro itu sama-sama pinjaman, cuman bentuknya tuh fidusia itu kayak jaminan, itu seperti kayak sertifikat BPKB gitu, BPKB sertifikat dan itu BPKB mobil motor lah kayak gitu. Cuma bedanya kalau ya perhiasan itu kan bisa langsung cair hari itu juga, tapi kalau misalkan sertifikat itu harus ada prosesnya itu di cek by checking, terus
disurvei di rumah ada usahanya enggak, dia berpenghasilan enggak, atau misalkan dia berpenghasilan, paychecknya memenuhi syarat, ya kita bisa mencairkan. Tadi kan emas ya Pak, yang bisa dipasang. Nah itu pegadaian ini bagaimana sih menyikapi, kan emas itu perubahan harganya itu sering terjadi ya? Setiap hari perubahan harga. Nah itu bagaimana menyikapinya Pak? Ya gimana ya, itu kan memang siklus emas kan masih kan berubah. Cuman kalau misalkan ditarik ke belakang memang kan cenderungnya kan naik. Itu memang udah tren dari zaman dulu lah seperti itu. Nah keuntungannya buat nasabah juga sih, misalkan katakanlah nih harga emas bulan lalu per gramnya 1 gram itu 1 juta lah katakanlah. 1 juta dia digadekan pegadaian itu bisa maksimal pinjamannya 1 juta. Ternyata bulan ini ada kenaikan harga emas, nanti berhubung harga emasnya naik, nilainya naik, itu pinjaman nasabah itu bisa ditambah gitu loh. Misalkan dia dengan pinjaman yang bulan kemarin lakunya cuman pinjaman 1 juta toh, berhubung ini emasnya lagi naik, dia bisa nambah pinjaman. Katakanlah naik harga bulan hari ini, harga hari ini itu naik 1.300.000, bilangnya nasabahnya itu butuh uang tambahan, dia bisa nambah 300.000 lagi karena ada kenaikan harga emas gitu sih. Apalagi itu emas akhir-akhir ini 2004 dari bulan Ramadan kemarin sampai ke Turki naik terus ya. Turun sedikit sebentar tapi cenderungnya naik terus gitu. Apalagi nih kalian misalkan masih kuliah ya, masih kuliah terus punya tabungan emas itu ini sih bermanfaat banget. Katakanlah tadi emas harga naik kan, soalnya dia kan nabung kayak buku rekening, itu bisa nabungnya lewat pegadaian digital, lewat online. Ini nggak m-banking, udah punya sih ya? Bisa lewat m-banking juga. Terus nabungnya nggak harus gede, nggak harus katakanlah 100.000, 500.000 atau 1 juta, nggak harus gitu. Nabungnya mulai dari 0,01 gram, berarti sekitar kalau harga hari ini ya 14.000 lah. Itu udah bisa. Misalkan kalian nih mau nabung hari ini 14.000, nanti di saldo tabungan mas kalian itu bukan 14.000 tapi 0,014 gram kayak gitu. Misalkan harga hari ini 14.000, ternyata 2 bulan lagi harga emas naik nih jadi segramnya jadi katakanlah 1.800.000. Nanti misalkan kalian mau ngambil uang itu enggak yang tadi 14.000 lagi tapi 18.000 karena keuntungan dari kenaikan harga emas gitu. Jadi itu ya Pak, kesimpulannya itu berarti menyesuaikan nilai yang sekarang. Iya betul, mengikuti. Metodenya apa Pak kalau boleh tahu? Perubahan harga itu berarti metodenya itu mengikuti nilai saat ini. Kalau harga emas kan itu keseluruhan ya, itu faktor global kan. Biasanya faktor-faktornya kayak biasanya dolar turun tuh emas ini naik. Terus kayak misalkan ada konflik perang kayak Rusia Palestina, itu udah otomatis harganya pasti naik. Terus kayak kemarin yang paling ngaruh banget tuh kemarin pas pandemi itu langsung dari harga 700, 800 langsung ke 1.100.000 2020 2021 itu sih. Kalau dulu kan sebelum corona kan naiknya sedikit-sedikit nih, berapa bulan sekali palingnya naik ya 40.000, 50.000, 60.000. Sejak itu pandemi langsung beratus-ratus ribu. Yang punya emas pada saat itu ya untung karena naik berkali-kali lipat. Sekarang malah udah 1.400.000, dulu sebelum corona 700.000. Sekarang udah 2 kali lipat lebih sih harganya. Udah mau ke 2.500.000 berapa ya per hari ini tadi. Berarti ini kan tadi inflasi karena dolar itu nilai dolar. Berarti nilai dolar itu sangat mempengaruhi lembaga Iya sih. ya. Iya. Apakah pegadaian ini melakukan penyesuaian untuk inflasi Pak? Kalau boleh tahu kan tadi misal emasnya itu pas waktu nasabah ini harganya itu cenderung naik. Nah itu bagaimana? Kan nanti kalau misal dilelang emasnya itu turun seperti itu. Ya itu kalau misalkan turun itu sebagai dari resiko kita sih ya. Jadi terus biasanya kan orang gede itu satu-satunya jalan itu bukan cuma ditebus toh. Kalau misalkan nasabah tersebut belum punya uang buat nebus, tapi ternyata dia udah jatuh tempo, dia bisa nyicil dulu. Katakanlah pinjaman 1 juta nih, 1
1 juta selama 4 bulan. Kalau di Pegadaian kan jatuh tempo pinjaman kan 4 bulan. 4 bulan, dia 4 bulan udah jauh tempo terus dia belum bisa nebus, kita bisa namanya diperpanjang pinjamannya. Jadi dia cuma bayar kewajiban kalau misalkan 1 juta tuh 4 bulannya kalau lebih 100 ribuan deh. 100 ribu, 120 lah, 120 ribu dia bayar itu aja, 120 ribu. Nanti jangka waktunya mundur 4 bulan lagi. Nah, misalkan dan bayar kewajiban itu misalkan nasabah punya uang mau buat nyicil pinjamannya itu bisa nggak apa-apa. Jadi nanti menyesuaikan taksiran harga pas katakanlah turun ya nanti menyesuaikan bisa diturunin gitu. Tapi ini cenderungnya malah lagi naik terus sih, belum ada penurunan. Berarti sangat terpengaruh ya. Lainnya ada yang tanya nggak? Ayo. Apa ini jubirnya ini? Bahasa apa namanya? Bahasa apa? Sulfatus Saroya. Sulfatus. Saroya. Yang panggilannya siapa? Sulfa. Rumahnya mana? Medono. Rumahnya mana? Comal ngekos enggak ya? Enggak ya. Ini Mbak siapa? Mbak namanya? Najwa. Najwa ini siapa tadi? Sani. Rumahnya Comal. Najwa? Temuni. Itu dekat ya, belakangnya Pegadaian tuh sini. Enggak, itu Kranji. Oh iya. Mbak ini namanya siapa? Dina Rumahnya mana? Kacangan. Oh sini. Mbak Artina. Oh kakak Adi. Enggak ya? Rumahnya mana? Wonogiri. Masih? Rumahnya mana? Oh batik ya, batik sana. Iya. Oh cowok sendiri? Iya Pak, karena kan di akuntansi kan kebanyakan wanita Pak. Oh gitu ya? Ya, paling cuma beberapa bulan atau lagi. Ini di Pegadaian kan juga banyaknya beberapa dari UIN sih. Ada akuntansi syariah, terus perbankan syariah juga ada yang masuk ke Pegadaian juga sih. Pegadaian Kota Pegadaian Alun-Alun juga ada sih beberapa, banyak orang dari UIN semua. Ada lagi? Dilanjutkan. Oh Mbak, ini lagi ya. Kalau ada penyesuaian harga gitu, apa yang dilakukan pihak Pegadaian yang mempengaruhi laba perusahaan? Kalau ada apa? Perubahan harga. Hmm. Jadi laba dari perusahaannya itu gimana? Misal ada perubahan harga. Jadi apa ya, kayaknya nggak terlalu yang signifikan banget sih. Katakan misalkan gede pun orang kan misalkan nggak butuh kan gede kan, walaupun ada kenaikan atau penurunan terus terkait laba sendiri kan itu kan laba dapat dari pinjaman tersebut kayak gitu ya. Itu kan dengan bunga kan nanti tidak dari pinjamannya berapa, bunganya 0,8% segala macam kan dari pinjaman itu. Nah tadi terkait ini perubahan harga ini, penyesuaiannya di laporan keuangannya itu apakah dilakukan atau bagaimana? Ya kan otomatis perubahan harga itu kan udah tersistem ya, jadi dari kita kan komputernya tuh channeling se-Indonesia, jadi udah terpusat, misalnya ada perubahan harga segala macam udah terchanneling kayak gitu, jadi kita nggak ribet segala macam itu ngalir lah. Pusat saja seperti itu. Iya kayak gitu. Nah, terkait ini Pak, pemeliharaan modal itu bagaimana Pegadaian itu menerapkan pemeliharaan modal. Modal apa tuh maksudnya? Kalau modal ya dari pemerintah, ya gitulah. Berarti modalnya itu bentuknya apa, saham atau bagaimana Pak? Kalau begitu? Ya saham sih ya. Kalau dari pemerintah juga dari badan usaha milik negara, dari pemerintah. Itu kan malah kita kan laba itu kan kita kan di global keseluruhan ya, nggak cuma di kita kan Pegadaian Kedumuni, itu pengelolaannya ya laba segala macam itu bukan cuma di Kedumuni aja, ini kan nanti jadi di Pegadaian itu ada namanya Kanwil itu melingkupi provinsi, dan nanti di bawahnya Kanwil ada area itu biasanya Karesidenan. Kalau sini tuh masuknya area Tegal itu meliputi Brebes, Tegal, Selawi, Kejambon, Pemalang, Batang, Kalongan, ya itu 8 cabang lah. Nanti setelah area itu di bawahnya ada cabang itu kalau di Pekalongan ada 2 cabang Pekalongan, itu ada di alun-alun, terus satunya lagi cabang Kota yang di perempatan itu Bang Ijo itu kan. Nah setelah cabang di bawahnya itu ada unit itu kayak gini, kayak Kedumuni, Buaran,
Pira Desa, Seragi, kayak gitu. Lah itu apa namanya pengelolaan dan segala macam itu kan terpusat. Jadi enggak kita per unit itu hitungannya sendiri-sendiri enggak, udah langsung apa namanya misalkan ada transaksi pun pinjaman pun udah masuk terpusat sama passion. Kita udah langsung ke pusat jadi enggak sendiri-sendiri itu enggak. Cuma nanti untuk penilaiannya apa namanya penilaiannya terus performan dari UPC-UPC-nya unit-unitnya kan memang sendiri-sendiri. Cuma kalau misalkan model dan segala macam udah dari sana semua yang ngurusin dari pusat. Ini sini cuma tinggal pelayanan aja. Berarti ada apa namanya kayak sistem atau aplikasi tertentu ya Pak yang menghubungkan ke pusat. Ya itu ada namanya kalau di Pegadaian itu namanya unit namanya passion itu pengoperasian komputerisasinya inilah untuk transaksi dan segala macam itu masuknya pakainya passion itu ke pusat semua. Jadi kalau boleh disimpulkan itu Pegadaian itu berarti fokusnya itu ke biaya saat ini ya. Itu biasa ya. Maksudnya kayak emas misal apa namanya di GT itu Mengikuti yang harga saat ini. Pokoknya harga pada saat kita transaksi kayak gitu. Harga sekarang. Misalkan nih Mbak nih apa namanya punya emas beli 5 tahun yang lalu harganya masih segramnya 800.000, terus nggak diapa-apa ini misalkan katakanlah ini nggak harus emas batangan, emas perhiasan aja, perhiasan belinya 800.000, terus udah 5 tahun udah emas kan naik nih, di sini nggak digedein ya nggak cuma 800.000, mengikuti harga emas naik ya nanti bisa naiknya ya berdasarkan harga saat ini ya, misal harga saat ini jadi 1.600.000 2 kali lipatnya bisa nanti kita misalkan nasabahnya mau pinjam lebih dari 800.000, mas saya mau ini pinjamannya mau dimaksimalin aja dapatnya berapa ya harga saat ini 1.600.000 kita kasih 1.600.000 berdasarkan harga ini naik itu harga sekarang. Nah kalau itu kan berarti ada resiko ya misal seperti tadi misalnya nasabah itu untuk saat ini misal GT itu 800 kemudian waktu apa namanya diambil itu harganya naik itu kan berarti ada bukan kalau dia harganya 800.000 walaupun dia nanti apa namanya ada kenaikan harga emas dia apa namanya membalikinya atau nebusnya itu sesuai dengan yang dia gadai 800.000. Jadi misalkan itu harga emas itu kalau misalkan katakanlah dia mau gadai lagi terus pinjamannya mau dinaikkan boleh, tapi kalau misalkan dia punya kewajibannya 800.000 yang balikinnya tetap segitu, paling ditambah bunga aja kayak gitu. Jadi orangnya nggak rugi. Berarti kalau mengembalikan itu nggak sesuai sama nilai emas saat ini. Ya mengembalikan sesuai dengan pinjamannya. Masa dia pinjam 800.000 dia mau kembalinya setelah 500 ya nggak mungkin. Kalau boleh tahu ada penerapan resiko nggak, misal kalau terjadi kerugian nggak sahur itu nggak di otomatis ini kan apa namanya itu ya katakanlah harga emas ini 1 juta ya itu kalau digade itu nggak boleh 1 juta biasanya itu taksirannya atau kita ada taksiran sendiri kan emas kan ada dikosok ditimbang segala macam kan itu kalau biasanya umumnya kok pinjaman 1 juta harga emas 1 juta itu paling digadekan itu biasanya cuma dapatnya 600-700.000. Nah 600-700.000 itu apa namanya itu di bawah harganya dia ngejual lah, biasanya ngejualnya misalkan beli 1 juta dijual 800.000, tapi kalau digade paling harganya 600 atau 700. Nah misalkan apa namanya dia terus telat nih, misalkan telat terus dia nggak nebus ya otomatis kan dilelang. Kalau dilelang kan harganya biasanya 800.000 kan kita masih ada kelebihan 200.000 itu buat nutup dendanya dia, sama misalkan kalau ada kelebihan lagi nanti dikasihkan ke nasabahnya lagi, dikembalikan namanya uang kelebihan nasabah, kelebihan lelang gitu. Karena nggak dipas harga itu malah kebanyakan misalkan dia udah berjalan 4 bulan kebanyakan harganya udah naik lagi, malah dia lebih walaupun dia nggak nebus kita tetap walaupun harga misalkan nih dia nggak bisa nebus tapi harganya emasnya bisa naik, kita tawarin bu nggak usah dilelang bu emang bu harganya lagi naik nih pinjamannya dinaikkan aja bisa kok, malah ibu nanti dapat kembalian boleh kayak nggak apa-apa kalau kayak gitu, malah kita cenderungnya kayak gitu daripada kita ngelelang. Di satu lain kasihan nasabah, di sisi lain juga nanti kita kekurangan omset lah ibaratnya, kekurangan nasabahnya hilang kan ibaratnya kan jadi biar nasabahnya masih utuh kita tawarin
kita tawarin buat diperpanjang atau buat nambah pinjaman. Katakanlah misalkan harganya masih naik ya. Gitu. Kalau misalkan turun sih emang jarang sih, kalau itu apa namanya cenderungnya naik terus. Kalau misalnya barang-barang yang kayak elektronik itu kan semakin rusak. Kalau elektronik itu ada penilaian sendiri. Kalau elektronik itu katakanlah nih harga baru 2 juta kan. Dia misalkan mau gadein itu nggak 2 juta. Maksimal dia gede harga elektronik itu maksimal setengah dari harga secondnya, bukan harga baru ya, setengah dari harga second. Katakanlah harga baru kita beli 2 juta, bisa itu belum lama terus apa namanya, kan otomatis kan soalnya elektronik kan harganya kan mesti nyusut ya, nggak naik tapi nyusut. Terus kita misalkan dia mau gede itu kita kasih pinjamannya nggak tinggi, soalnya kan setengah dari maksimal itu setengah dari harga secondnya, bukan dari harga baru. Misalkan katakanlah harga baru 2 juta, paling secondnya mungkin 1.500.000 lah ya. Kalau 500 kan misalkan digade ya, paling banter-banternya atau maksimalnya 700.000. Ya gitu, 700.000 dipinjamkan ke nasabah. Kenapa jomplang banget? Soalnya kan elektronik kan kita simpan di sini 4 bulan. Nah, 4 bulan sering berjalan waktu 4 bulan ke depan kan nanti otomatis juga harganya kan semakin turun lagi. Jadi kita mengurangi resikonya itu dari harganya nggak dimaksimalkan. Itu apa namanya? Ya maksimal setengah dari harga. Kalau barang yang selain emas yang kayak elektronik tadi itu ada jangka waktu buat penentuan di lelangnya gitu nggak? Jadi semua pinjaman itu kalau misalkan gade ya, kalau gade itu umumnya 4 bulan. Tapi kalau elektronik itu ada program yang 2 bulanan. Apa itu ada sempat mau dibikin 4 bulan juga bisa, tapi sekarang sih kayaknya dari tahun 2023 udah diubah ke 2 bulanan sih. Soalnya resiko itu elektronik kan semakin disimpan lama nggak dipakai malah cenderungnya nanti rusak. Jadi kalau kan tadi masanya cuma 2 bulan ya, itu misal dari nasabahnya itu nggak bisa nebus, berarti itu langsung otomatis dilelang? Pertama kita pemberitahuan dulu, nggak langsung dilelang ya. Pemberitahuan dulu minimal di WA, telepon. Setelah itu misalkan nggak ada konfirmasi lanjutan, nanti kita ada namanya SPL, surat pemberitahuan lelang ke alamatnya nasabah. Misalkan 1 kali terus 2 kali apa ya, kalau 2 kali maksimal dia nggak ada ini ya otomatis terpaksa. Kita kan juga ada maksimal lelang itu 60 hari dari dia satu tempo. Itu berarti udah dikuasin waktu 4 bulan, tambah bulan terus ditambah lagi waktu 2 bulan lagi, nah hampir setengah tahun lah jadi. Berarti kalau masih belum ditebus, Ya ada sih. otomatis. Dilelang. Aslinya kita tetap pengen lelang punya nasabah, cuman kan berhubung udah gimana lagi udah. Kalau itu terkait nasabahnya itu ada itu nggak kriteria khusus kalau yang boleh gadein itu yang kan pasti ada surveinya dari nasabah checking kayak kalau masih punya pinjaman nggak boleh gitu nggak? Kalau nggak ada barang ya, kalau nggak ada barang kita nggak ada pay checking, jadi semua itu bisa menggadekan apa namanya ya, yang penting lu umur udah punya KTP lah, udah bisa semua bisa. Jadi misalkan dia pay checknya jelek karena macet di mana, kalau gede barang perhiasan segala macam itu bisa. Kecuali kalau misalkan dia mau pinjamnya BPKB, apa sertifikat itu kan perlu survei dan segala macam. Terus sistemnya juga beda sama perhiasan kan 4 bulanan. Kalau yang itu survei itu biasanya angsuran bulannya. Misalkan ambil setahun nanti setiap bulan ngangsur gitu. Ya itu perlu pay checking. Kalau pay checkingnya merah otomatis ketolak. Terus Pak, kalau ini yang tentang akuntansi ya Pak, itu pelaporan keuangannya bagaimana ya Pak? Tentang kejadian. Ya kalau pelaporan kita alhamdulillah sih di sini udah apa ya, ibaratnya kita jadi cuma full pelayanan. Jadi untuk masalah pembukuan dan segala macam itu terpusat ke per kanwilnya. Jadi nanti yang kayak apa namanya ngerekap segala macam, ya kita laporan di print, laporan per hari ada. Cuman kan udah masuk langsung pesan, jadi kita nggak berdua kali double kerjaan. Itu otomatis tersistem nanti langsung ke pusatnya bukan pusat langsung Jakarta tapi ke kanwil dulu, nanti dari kanwil nanti baru ke pusat. Kanwilnya kan sini berarti kan Semarang. Kanwil Semarang. Jadi nggak ada kayak
pembukaan apa namanya kayak laporan keuangan gitu. laporan keuangan. Laporan aku udah otomatis sih lewat aplikasi itu. Misalkan hari ini ada gade berapa juta, terus ditebus berapa juta, yang berpanjang berapa juta, kayak gitu udah. Terus yang nabung berapa juta, udah langsung otomatis semua. Dibuatkan otomatis Pak. Mm-mm. Jadi dia kita tinggal input aja ya Pak. Iya. Tiap hari Mm-mm. Kalau boleh tahu labanya itu dari mana ya Pak? Soalnya kan tadi Bapak cerita itu misal diberitakan dulu waktu Mas mau dilelang, kemudian harganya itu nggak mengikuti masa kini tapi sesuai nasabah dapat itu gimana? Kan misalkan dia nggak di 1 juta, kan nanti dia kan bayarnya nggak 1 juta, pasti ada bunganya kan. Bunganya itu dihitungnya kalau yang pegadaian konven itu per 15 hari, 15 hari itu 1,2%. Berarti sepinjaman 1 juta per setengah bulannya, itu bunganya 12.000, berarti 12.000 nanti dikalikan aja, misalkan dia bertahan berapa lama di sini, katakanlah dia sebulan ya berarti 12.000 kali 2, berarti 24.000, dan pinjaman 1 juta itu labanya 24.000, katakanlah kayak gitulah. Itu kan dikalikan pinjamannya kan berapa, nggak cuma 1 juta toh kan, sih berapa puluh juta, berapa tuh 1 juta dalam 1 hari, kayak gitu. Tadi udah janjian apa dadakan ke sini? Oh, janjian. Datanya ke satpamnya. Sebenarnya dari hari Kamis Pak. Oh. Cuma kata satpamnya hari Kamis tuh ada lelang. Oh. Kalau boleh tahu Pak, sistem lelangnya bagaimana ya Pak? Kita akan mengabarkan ke desa-desa atau cuma upload di sosial media? Kalau kita sih, pokoknya kita nggak ada akun, kan ada memang di Instagram lelang online itu sebenarnya nggak ada, itu penipuan. Itu nggak, kita pegadaian itu nggak ada lelang online ya, apalagi di medsos itu nggak ada sebenarnya, itu hanya oknum-oknum aja gitu. Terus kalau misalkan lelang itu paling kayak gitu, kan ada etalase lelang nih, etalase itu biasanya dipajangi, kalau misalkan perhiasannya dipajang di situ, biasanya akhir bulan tanggal 21 2022 udah udah dipasarin apa namanya lelang kayak gitu. Nah, terus apa namanya ya kadang mungkin pegawai biasanya bikin status biasanya kayak gitu lah. Ini lelang HP apa lelang HP bisa dibikin status sendiri. Tapi kalau misalkan kayak ada akun khusus buat lelang itu nggak ada sih. Kalau misalnya barang lelang itu nggak ada yang beli sampai sekarang, terus diapain Pak? Nah, kalau lelang itu kan emang prioritas kan memang nasabah kan, di pasar di nasabah. Kalau misalkan ternyata enggak apa namanya sama sekali nasabah nggak ada yang beli, kita kan ada ibaratnya itu ada kerjasama pemborong lelang itu yang itulah yang iya itu ada ini ada bakulnya lah ibaratnya ada itu nih, jadi nggak khawatir itu sih. Kalau mas apalagi mas kan bentuk apapun kayak sebagus enggaknya tetap laku. Kalau emas itu tetap laku, bentuknya kayak apapun tetap laku. Kalau elektronik gimana? Kalau elektronik malah gampang jualnya, soalnya pasti banyak yang nyari. Soalnya apalagi kan harganya kan sih harganya murah dibandingkan dengan harga inilah apa namanya pasaran. Terus ya, malah inilah malah banyak yang nyari. Tapi masih dijual dengan harga yang bukan penyusutannya nggak terlalu tinggi banget. Ya intinya tuh kita menjualnya paling nggak nutup pinjaman sama nutup dendanya dulu, intinya itu. Kalau misalkan bisa lebih ya syukur, nanti nasabahnya bisa didapatkan uang kembalian. Intinya tuh buat nutup kewajibannya nasabah terlebih dahulu. Jadi selain nasabah itu bayar tagihan itu juga bayar bunganya. Kalau misal bunganya belum dibayar setiap bulan itu. Jadi ya kan dikasih waktu 4 bulan, otomatis pas dia mau transaksi nebus atau perpanjangan, otomatis langsung muncul rekapan yang harus kewajibannya nasabah bayar, udah termasuk ini bunganya sama pinjamannya. Misalkan mau bayar bunganya dulu aja nggak apa-apa, nanti jangka waktunya mau 4 bulan lagi. Atau mau bayar bayar ininya juga, pokoknya sekalian nggak apa-apa. Ya Pak, di pegadaian ini itu ada akun untuk bagian zakat itu nggak sih? Aku bagian zakat kayak di unit kayaknya nggak ada deh. Kalau unit kayak nggak ada sih, cabang juga kayaknya nggak ada. Mungkin kanwil mungkin ada.
Kalau untuk masalah pajaknya itu gimana? Dari kanwil apa? Kalau misalkan kayak pajak, misalkan pajak lelang, karena biasanya kalau setiap kali kita berjual lelang kan ada pajaknya. Itu kan nanti ke KPKPNL sama nanti pengurusannya ya ada sama ini ya Kemenko. Berarti kan satu ya, berarti semester 5. Setelah lagi KKN ya. Iya, PPL. Ya, makan di sini boleh nggak Pak? Gak apa sih jajan itu nggak apa-apa. Banyak ini makanya apa namanya banyak yang PKL di sini terus selalu lulus jadi kerja di sini ya banyak. Kalau magang mandiri gitu bisa nggak Pak? Magang mandiri kita mengajukan sendiri ke lembaga gitu. Iya. Kita paling kita ngirim proposal gitu. Ya, yang atas dari kampus. Nanti gajian aja ke kantor cabang Pekalongan atau Penelawen kan yang pusatnya kan di sana positif. Kalau nanti terserah cabang mau ditempatinya di mana, ketemu apa di Seragil di mana, kayaknya terserah ya. Tetap nanti daftarnya nggak ke sini tapi ke kantor cabang. Berarti boleh ya Pak? Apa-apa sih dicoba aja. Coba aja ya. Kalau di sini tuh semua jurusan atau ada jurusan tertentu? Semua jurusan pendidikan agama juga ada. Jurusan elektronik juga ada. Jadi bebas deh. Pas kan misalkan rekrutmen kan biasanya ini nggak spesifik ya. Kalau misalkan PNS kan formasi ini harus sarjana apa, pendidikan apa. Kalau ini biasanya semua jurusan ini. Saya juga akuntansi, cuma akuntansi D3. Nah, D3 akuntansi. nah. Ini sama D3 akuntansi enggak beda. S1. Oh, satu semua ya. Tapi mungkin agak berbeda Pak karena syariah gitu. Ya, sebenarnya sama aja sih Pak. Kalau yang biasa kan ada kayak perusahaan biasa. Kalau yang syariah itu kayak ada murabahah, kayak ada ijarah, akad-akadnya beda doang gitu. Kalau di sini itu Kak, berarti nggak ada kayak apa ngumpul jurnal umum, terus bikin buku besar juga belum ada. Itu langsung dari sistemnya Pak. Iya, sistem udah terapi lah udah semua. Bayaran input aja udah selesai. Selesai. Tapi untuk laporan keuangannya itu gimana Pak? Apakah ada lapor rugi, ada laporan apa lagi gitu Pak? Pokoknya semua transaksi udah semua. Udah semua ya. Kayak hari ini habis melayani udah uang masuk berapa, paling ya fisik, uang fisik itu. Tapi kan nanti distokin sama uang yang ada di komputer kan. Hari ini itu laporannya ibaratnya ada uang surplusnya berapa, minusnya berapa. Udah ini kan udah langsung muncul. Langsung by sistem. Itu nggak bikin jurnal juga enggak lah. Ya kalau di sekolah kan bikin jurnal Pak, ya pusing banget. Sekarang udah ada sistem Pak. Dari perkuliahan misalkan materi mata kuliah sama nanti dari dunia kerja kayaknya ya beda lah. Iya. Beda. Tapi kalau kan ini kan teori ya. Kalau di kerjaan di sini lebih simpel lagi Pak. Tersistem semua. Kecuali mungkin kalau kerjanya masih manual segala macam kayak yang ada beberapa. Kalau misalnya udah masuk ke instansi ke kantoran kayak udah enggak gitu lagi. Berarti kalau nggak tahu di sini tuh nggak ada profesi akuntan ya? Kalau misalkan yang lebih spesifik itu biasanya untuk pusat. Kalau di sini kan kayak unit atau cabang itu kan banyak kan hanya pelayanan. Terus kalau bagian administratif dan itu kan di area di sini tuh tadi di Tegal ada. Nah, itu pun kayaknya ya paling IT segala macam. Kalau misalkan yang mungkin di Kanwil lah, minimal Kanwil lah. Semarang, Jawa Tengah waktu di sini. Kalau di sini kan pelayanan aja. Ya Bang. Untuk mengakhiri itu boleh kami tahu tentang tentang bagaimana? Apakah pernah ada audit atau seperti itu? Nah kalau audit itu mungkin jadi setiap kantor ya. Kalau bukan itu juga ada juga namanya auditor kan pemeriksa ya.
memeriksa itu apa namanya, pemeriksa intern namanya SPI, Satuan Pemeriksa Intern itu di Pegadaian. Jadi selain ada penaksir, terus kasir, terus di bagian-bagian apa namanya, bagian-bagian lainnya formasi kerjaannya itu juga namanya SPI. SPI itu tugasnya mengawasi, salah satunya mengawasi. Itu kalau SPI itu satu area biasanya dua orang lah mungkin. Nah setelah SPI itu nanti kerjaannya kan ngaudit itu kan pindah-pindah ya. Jadi misalkan minggu ini ternyata ada jadwal audit, ada audit di apa namanya di Bodomuni, nanti biasanya nanti full satu minggu periksa segala macam, misalkan dicocokin barang fisiknya, misalkan perhiasan itu sama yang di komputer terus sama enggak, atau misalkan ternyata di komputer ada 1000 barang tapi kok di hitungan fisiknya kan cuma 950, kata aku kurang 50 biji kemana gitu. Ya gambar besar seperti itulah. Terus misalkan uang dikasih periksa juga, uang di komputer harusnya uangnya katakanlah 256 juta lah, ternyata kok di fisiknya kok cuma 254 juta, kurang bos, kok uang mana? Itu ini ya bagian dari tugas dari SPI juga nanti. Ya nanti kita maksudnya SPI kan ya macam-macam gitu sih, yang nanti dimeriksa segala macam. Jadi kadang-kadang ya kadang kita mau nggak apa namanya nggak ada apa-apa ya, cuma kan SPI sini udah diberikan dulu sih barang kesalahan apa, kita nggak ngerasa apa bikin salah, cuma kadang-kadang pas dilalahnya lupa atau lalai atau apa biasanya gitu. Apa sih mungkin ini lah. Ya ada yang mau jadi SPI, mau ini auditor Boleh? Semuanya sesuai. ya kalau di auditor sih memang itu apa namanya itu tingkatannya tapi ditugaskan ke area itu biasanya kantornya di Tegal. Terus nanti kerjaannya kan muterin unit, tapi kan tidak dijadwal sewaktu-waktu, bisa minggu ini bisa di sini, minggu ini bisa di Pemalang, bisa mana, jadi dadakan lah, itu nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Surprise aja. Surprise. Iya kayak sih. Benar udah kok. Cukup foto. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan. Nah ini untuk tugas mata kuliah teori akuntansi. Boleh minta foto? Boleh. Gimana? Sini, bagaimana? Halo guys, kita sudah selesai nih tanya-tanyanya. Ya, semoga jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Oke, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye bye.